Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lawrence Yusyanipar. Saya dari mahasiswa D3 Perpajakan Universitas Jambi angkatan 2023. Untuk materi semester 4 ini saya akan membawakan materi yaitu konsep dasar akuntansi pajak. Ini adalah materi dari mata kuliah akuntansi perpajakan. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja. Apa itu akuntansi pajak atau akuntansi perpajakan? Akuntansi perpajakan adalah bagian dari sistem akuntansi yang berfokus pada pengelolaan kewajiban perpajakan yang timbul dari kegiatan usaha atau individu. Pada dasarnya, akuntansi perpajakan mempelajari tentang pencatatan, penghitungan, pelaporan, serta pemenuhan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Langsung saja. Nah teman-teman, perbedaan akuntansi perpajakan dengan akuntansi keuangan. Yang pertama ada perlakuan terhadap peraturan dan beban. Dalam akuntansi perpajakan terdapat aturan khusus mengenai pendapatan dan beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak yang tidak selalu sama dengan pengakuan akuntansi keuangan. Yang kedua ada pengakuan pendapatan. Pada akuntansi perpajakan, pendapatan dikenakan pajak pada saat yang berbeda dengan pengakuannya dalam laporan keuangan. Secara garis besarnya, akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan menggunakan cara kerja yang sama. Hanya saja, ya teman-teman, dalam akuntansi yang dihasilkan adalah laporan keuangan, sementara untuk akuntansi perpajakan yang dihasilkan adalah laporan pajak. Yang dalam akuntansi keuangan yang dihasilkan itu laporan keuangan. Kita lanjut. Ya, ada fungsi-fungsi akuntansi pajak. Apa saja sih fungsi-fungsi akuntansi pajak? Yang pertama itu ada strategi ya teman-teman. Yang strategi itu akuntansi perpajakan berfungsi sebagai strategi untuk perencanaan perpajakan masa depan yang berasal dari data dan pembayaran pajak serta menjadi bahan penilaian kinerja perusahaan selama periode sebelumnya. Yang kedua ada analisis, yaitu untuk mengetahui jumlah pajak yang menjadi tanggungan perusahaan di waktu yang akan datang untuk memudahkan perusahaan dalam hal mengurus pajak. Yang ketiga ada publikasi. Yang akuntansi perpajakan juga berfungsi sebagai laporan keuangan saat ada investor atau keperluan publikasi lainnya. Dengan adanya laporan pajak yang baik, maka perusahaan dinilai memiliki performa yang baik juga. Yang keempat ada pembanding, yaitu yang terakhir. Fungsi lain dari akuntansi perpajakan ini adalah menjadi dokumentasi perpajakan setiap tahunnya yang bisa digunakan sebagai perbandingan untuk mengetahui riwayat perkembangan keuangan perusahaan. Prinsip-prinsip akuntansi perpajakan. Yang pertama ada kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, prinsip utama dalam akuntansi perpajakan adalah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini yaitu mencakup pemahaman dan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan ketentuan perpajakan yang dikeluarkan oleh otoritas perpajakan di negara yang bersangkutan. Yang kedua itu ada konsistensi. Dalam akuntansi perpajakan, prinsip konsistensi mengharuskan perusahaan untuk menggunakan metode akuntansi yang konsisten dalam melaporkan informasi perpajakan dari tahun ke tahun. Hal ini penting agar informasi yang dapat dibandingkan dan dianalisis secara akurat. Yang ketiga juga ada kewajaran. Prinsip kewajaran menuntut agar penilaian dari pengakuan pajak didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan objektivitas. Pajak yang dibayar oleh perusahaan harus wajar dan adil sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat ada kepastian. Dalam akuntansi perpajakan, prinsip kepastian mengharuskan perusahaan untuk memperhitungkan dan melaporkan kewajiban perpajakan secara tepat dan akurat. Informasi perpajakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diverifikasi oleh pihak lain. Yang kelima ada keberlanjutan. Yang kelima ada keberlanjutan ya teman-teman.
Keberlanjutan di sini dimaksudkan menekankan perlunya mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dalam jangka panjang. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem akuntansi perpajakannya mereka dapat berjalan secara berkelanjutan dan mampu menghadapi perubahan peraturan perpajakan yang mungkin akan terjadi di masa depannya. Yang keenam, ada transparansi. Dalam akuntansi perpajakan, prinsip transparansi menuntut adanya keterbukaan dan kejelasan dalam pelaporan perpajakan. Informasi perpajakan harus disusun dan dilaporkan secara jelas, terperinci, dan mudah untuk dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Baiklah teman-teman, inilah materi telah selesai materi yang saya sampaikan, yaitu adalah konsep dasar konsep dasar akuntansi perpajakan. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.